Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Anastasia Musdalifah Hizbi. Saya Muhammad Gunawan. Saya Rizky Abdullah Afila. Saya Dedi Francisco. Kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Dengan output video Processing Data. Menggunakan dataset Hotel Booking. Oke teman-teman, kita akan membahas slide pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini kita membahas latar belakang tugas. Laporan ini merupakan bagian dari ujian tengah semester mata kuliah data mining yang membahas proses data cleaning dan data transformation. Dataset yang digunakan yaitu dataset pemesanan hotel yang terdiri dari 6 baris data awal sebagai sampel. Atribut kunci, data ini mencakup 6 identitas utama yaitu booking ID, nama IP, IP kamar, harga, tanggal check-in, dan kota. Tujuan utama presentasi ini yaitu menyiapkan data melalui tahap pre-processing untuk memastikan kualitas data tetap terjaga sebagai baseline sebelum dilanjutkan ke proses analisis atau pengelolaan lebih lanjut. Apa itu data cleaning? Data cleaning adalah proses merapikan data mentah supaya kualitasnya terjaga dan bisa diandalkan. Fokus utamanya adalah mengurangi risiko kesalahan analisis akibat data yang bermasalah. Ruang lingkup pertama, menghapus data duplikat yang bikin hasil analisis bias. 2. Memperbaiki data yang salah input atau tidak konsisten. 3. Menangani data kosong. 4. Menyamakan format data, misalnya tanggal atau penulisan kategori. Apa itu data transformation? Data transformation adalah proses mengubah struktur, format, atau nilai data agar sesuai dengan kebutuhan analisis, sistem, atau tujuan bisnis tertentu. Ruang lingkup pertama, mengubah format dan tipe data. Kedua, menyusun ulang struktur data. Ketiga, menggabungkan data dari berbagai sumber. 4. Mengagregasi dan meringkas data. 5. Menambahkan atribut atau fitur baru. 6. Menyesuaikan data dengan aturan dan kebutuhan bisnis. Masalah data yang ditemukan di dataset booking hotel yaitu pertama, ketidakkonsistenan tipe kamar. Penulisan deluxe menggunakan D besar dan deluxe menggunakan D kecil dianggap berbeda. 2. Data kosong. Ada harga yang kosong atau hanya berisi tanda. 3. Format tanggal tidak valid. Ditemukan tanggal 2022, bulan 13, tanggal 1, dan format yang tidak seragam. 4. Ketidakkonsistenan nama kota. Perbedaan penggunaan huruf besar atau kecil, contohnya Dumai. 5. Data duplikat. Transaksi yang sama tercatat 2 kali, yaitu booking ID B01 dan B05. Dari beberapa permasalahan tadi, kami menggunakan beberapa teknik data cleaning yang kami lakukan. Setiap teknik yang kami lakukan harus sesuai dengan permasalahannya. Seperti pertama, tidak ada duplikat. Nah, tidak ada duplikat sendiri kami menggunakan teknik duplikat removal dengan menghapus data booking D05 yang merupakan duplikat dari D01 agar jumlah transaksi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, harga yang kosong. Kami menggunakan teknik missing value handling pada booking ID 804 yang memiliki nilai kosong. Yang nilai tersebut diubah menjadi NA untuk mencegah kesalahan perhitungan dan menghindari pengisian nilai yang bersifat asumsi. Nah, selanjutnya ke penulisan kota dan tipe kamar. Menerapkan teknik konsisten data handling untuk menjaga konsistensinya. Dilakukan standarisasi tulisan dengan menggunakan huruf kapital di awal agar tidak menimbulkan perbedaan kategori saat proses analisis. Selanjutnya, penulisan tanggal yang salah atau validitas menggunakan teknik incorrect data fixing pada booking ID B02 yang memiliki tanggal tidak valid seperti tahun 2022 bulan 13 tanggal 1. Tanggal tersebut diperbaiki menjadi 2022 bulan 12 tanggal 1 agar sesuai dengan format kalender yang sebenarnya. Nah, yang terakhir itu penulisan tanggal yang salah. Kami menerapkan teknik data type correction pada booking ID B03 yang memiliki format berbeda
seperti 2023 garis miring 01 garis miring 03 yang kami konversikan menjadi tahun, bulan, dan hari. Dan di situ kami menggunakan garis agar data menjadi seragam dan dari proses pendataan analisis selanjutnya. Nah, di tabel before after sendiri kami telah menunjukkan perubahan dataset dari setiap jenis cleaning yang kami lakukan. Seperti sebelumnya tipe kamar, kami tipe kamarnya dan sebelum itu kami menggunakan before-nya deluxe, D-nya huruf kecil. Tapi setelah kami perbaiki, kami menggunakan huruf kapital di awal. Nah, setelah itu di harga sendiri yang tadinya garis kami menggunakan NA sebagai afternya. Setelah itu di kolom check-in sendiri yang tadinya mempunyai permasalahan di bulan, yang tadinya kami bermasalah di bulan, kami ganti menjadi tahun 2022 bulan 12 dan tanggal 1 yang dimana sesuai dengan kalender. Nah, setelah itu yang permasalahan di check-in pada tanggal 2023 bulan 1 tanggal 3 yang dimana di situ menggunakan garis miring kami ubah supaya menjadi format tulisan standarisasi. Nah, selanjutnya itu di kota sendiri dapat kita lihat bahwasannya domain yang tulisannya huruf kecil kami ubah menjadi huruf kapital di awal agar semua baris sesuai dengan standarisasi penulisannya. Setelah itu diduplikat yang tadinya ada di B05 itu duplikat dari B01 dan B05 itu dihapus. Nah, di sini telah kami tampilkan dataset hasil cleaning. Tabel ini menunjukkan dataset hasil cleaning yang telah kami lakukan. Baik, selanjutnya itu ada data transformasi. Nah, ini teknik yang kami pilih itu adalah encoding sederhana atau label encoding. Nah, tujuan transportasi ini yaitu pertama mengubah data kategori berbentuk teks menjadi data numerik, yang kedua mengubah sistem komputer dalam proses datanya, yang ketiga membuat data lebih terstruktur dan konsisten, yang keempat menyiapkan data untuk tahap analisis lanjutannya, yang kelima mendukung proses pengumpulan data di tahap berikut. Nah, kolom atribut yang ditransformasikannya itu yaitu kolom tipe kamar. Dari kolom tipe kamar itu ada standar, deluxe, super, dan suite. Selanjutnya itu ada proses transformasi. Nah, proses transformasi ini dilakukan dengan mengonversi data dari teks menjadi numerik atau nilai. Nah, sebagai identitas kategori tanpa mengubah karakteristik data. Hal ini memungkinkan sistem komputer mengolah data secara lebih efektif. Nah, langkah-langkah operasionalnya itu ada 5. Yang pertama, identifikasi atribut. Memilih kolom tipe kamar karena masih berbentuk kategorial atau teks. Yang kedua, menetapkan skema menurut kode numerik. Nah, misalnya itu standar 1, yang kedua itu deluxe, yang ketiga itu super. Nah, yang terakhir itu 4 adalah tipe kamar suite. Nah, yang selanjutnya penerapan kekodean. Nah, ini mengganti seluruh nilai teks pada kolom tipe kamar itu dengan menggunakan kode numerik sesuai mapping yang sebelumnya saya bilang. Yang keempat adalah validasi, memastikan tidak ada data yang hilang dan seluruh baris data sudah berbentuk numerik. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu pemilihan metode. Nah, menggunakan label encoding karena jumlah kategorinya sedikit dan bersifat diskrit. Selanjutnya materi tentang perubahan data dari sebelum dan sesudah. Nah, pertama itu ada sebelum transformasi. Pada tahap awal data masih berupa teks. Nah, selanjutnya akan kami ubah kepada numerik. Nah, data teks ini, data tipe kamar teks ini seperti kayak standar, deluxe, suite, dan super. Sesudahnya itu transportasi data dari konversi penggunaan dari teks ke numerik. Kayak nomor berikut ada kode 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah tabel before after transformasi data dari tipe kamar sebuah hotel. Nah, ini ada tabel sana ada booking ID, ada tipe kamar sebelum transformasi data dan tipe kamar setelah
sesudah transformasi data. Dari sini menunjukkan bahwa tipe kamar yang sudah kami transformasinya itu menjadi 2. Nah, untuk suite ini menjadi 4. Nah, untuk tipe kamar standar menjadi berubah menjadi 1, dan tipe kamar super menjadi tipe kamar ketiga. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis hasil transformation. Apa alasan memilih teknik ini? Karena teknik label encoding dipilih karena kolom tipe kamar berupa data kategori dengan jumlah pilihan yang tidak terlalu banyak dan tidak memiliki urutan angka tertentu. Karena teknik ini data kategori dapat diubah menjadi angka tanpa menambah jumlah kolom, sehingga proses analisis menjadi lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya, apakah data menjadi lebih siap untuk tahap modeling? Setelah dilakukan transformasi, seluruh data sudah berada dalam bentuk numerik. Hal ini membuat dataset lebih siap digunakan pada tahap modeling. Karena algoritma analisis dan machine learning hanya dapat memproses data dalam format angka. Selain itu, potensi kesalahan saat memproses data juga dapat diminimalkan. Selanjutnya, dampak transformasi terhadap skala atau distribusi data. Transformasi label encoding tidak mengubah nilai atau distribusi data yang sudah ada. Teknik ini hanya mengganti label kategori menjadi angka sebagai representasi, sehingga struktur dan karakteristik data tetap terjaga dan konsisten untuk analisis selanjutnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menampilkan dataset yang sebelum ditransformasi dan di cleaning dan sesudah ditransformasi dan di cleaning. Berdasarkan hasil pembahasan presentasi dari kami tadi, dapat disimpulkan bahwa proses data cleaning dan data transformation sangat penting dalam data mining. Data pemesanan hotel yang awalnya masih memiliki berbagai kesalahan seperti data duplikat, penulisan yang tidak konsisten, nilai kosong, dan format tanggal yang salah berhasil diperbaiki melalui teknik data cleaning sehingga data menjadi lebih rapi dan akurat. Selanjutnya, proses data transformation menggunakan label encoding pada kolom tipe kamar membuat data kategorikal berubah menjadi numerik dan siap digunakan untuk tahap analisis atau modeling. Dengan demikian, dataset menjadi lebih berkualitas dan siap diolah untuk menghasilkan analisis yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.